Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat aku dimanapun berada? Semua kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita-citakan. Masih bersama aku di channel Aride ya. Ini sangat mengagetkan. Tapi buat kamu senyum ya. Buat kamu tersenyum. Dia orang baru akan datang membawa hatinya untukmu. Atau akan membawa cinta untuk kamu. Siapa orang baru itu? Siapa itu? Baru kenal atau baru tahu kalau dia memang ada perasaan untuk kamu gitu ya. Tapi intinya bukan orang lama gitu, bukan mantan, tapi orang yang baru membawakan cinta untuk kamu ya, membawa hatinya untuk kamu. Orangnya cukup bijaksana, dewasa yang pasti. Iman juga nggak menyek-menyek. Imannya nggak menyek-menyek. Waktunya sholat, waktunya ibadah gitu. Tahu mana yang dilarang, mana tahu yang diizinkan atau dihalalkan. Tahu mana yang diharamkan, mana yang dihalalkan. Paham ya. Paham sekali walaupun tidak sangat. Tapi cukup punya iman yang buat pegangan bahwa hidup ini harus punya iman, bahwa hidup ini harus punya pegangan, yaitu tentang iman. Iman kepada siapa? Kepada Sang Pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa taala, atau Tuhan menurut keyakinan kalian masing-masing. Ini ada ciri-cirinya ya. Orangnya cukup dewasa, bijaksana, pintar pasti. Sempurna dong. Ya, orang itu, manusia itu diciptakan itu baik pada dasarnya. Ya, tapi ada kelebihannya dan ada kekurangannya juga. Tapi di sini yang ditampakkan yang baik-baik karena kartu untuk ekspresi itu mempermaknanya seperti itu. Ya. Orang ini belum ada kepastian, belum yakin terhadap dirinya sendiri. Maksudnya gini, kalau dia seorang dewasa gitu kan ya, tapi dia belum memegang pekerjaan yang pasti, ya misalkan kerja masih dikontrak gitu, seperti itu, atau bukan karyawan tetap gitu, bisnis mungkin gitu, atau wira swasta ya kan, seperti itu, bukan karyawan tetap gitu. Karena apa, dia sendiri sebetulnya kalau boleh jujur ini ya, dia sendiri masih belum bisa berdiri di kedua belah kakinya, masih sebelah, artinya masih belum bisa. bukan belum bisa mempertanggungjawabkan, tetapi untuk dirinya sendiri dia masih kayak belum menemukan jati dirinya gitu, jadi masih sedikit pelin-pelan gitu ya, itu yang terlihat. Maksudnya untuk kehidupannya, maksudnya misalkan kerja ya belum mempunyai pekerjaan yang menjamin untuk dia kedepannya gitu, tapi kan segala sesuatu kan mesti harus disyukurin dan tetap harus diperjuangkan agar untuk bisa mencapai sebuah keinginan, yaitu sukses kayak gitu kan ya, masih dimulai ya, atau bisa dibilang masih untuk dirinya sendiri belum cukup gitu. Paham ya? Paham. Oh ya, buat sahabat semua yang mau personality, silahkan personality. Kan angka di situ ada nomor WA Kondes ya, boleh silahkan hubungin ya. Dia juga pernah mengalami sebuah kekecewaan cinta di dalam perjalanan cinta, karena keadaannya dia juga itu diantaranya ending atau efek, yang bukan endingnya, efek dari dia belum mapan gitulah ya, belum mempunyai penghasilan yang bisa diandalkan gitu. Tapi sosok ini dewasa, iman kuat ya, dan orang ini nggak tahu kenapa dari mana endingnya, mungkin suka ketemu sama kamu juga tahu ke dia, atau memang betul-betul orang baru yang baru datang dan baru kenal sama kamu. Dia mempunyai, maksudnya bukan baru datang banget sih, terhubung, tetapi orang baru gitu nanti yang akan membawakan hatinya untukmu. Ini sekilas info tentang kehidupan dia gitu. Dia mempunyai cinta tapi pernah dikecewakan
oleh seseorang, tentunya oleh lawan jenis dia atau oleh pacarnya atau istrinya atau siapa, tapi yang pasti dia pernah mengalami sebuah kekecewaan. Dan saat ini pun dia itu dari efek dari dia belum mempunyai pekerjaan yang mapan, atau mungkin ya secara ekonomi juga masih terpuruk gitu, jadi ditinggalkan ya, seperti itu. Jadi itu adalah sebagai bentuk kekecewaan yang berat buat dia selama perjalanan ini, padahal dia punya cinta yang cukup. Tetap fokus ya. Tetap fokus. Orang ini udah komunikasi sama kamu ya, udah komunikasi, cuman masih belum terdeteksi kalau ini adalah orang baru yang kamu membawa cinta kamu, tapi ini ternyata ada di sekitar kamu, ada komunikasi soalnya di sini terlihatnya ya, yang terlihat tuh seperti itu. Kita lihat kartu sebagai penguatnya atau bottom of the deck-nya. Jadi rangkuman dari semua ini ya, apa gitu ya, dari seseorang baru ini, bisa udah kenal, bisa belum, bisa ada di sekitar kamu ya, tapi bukan mantan, tapi orang baru. Ini orang ini dikenal lewat sosmed, atau kamu bertemu dengan dia melalui sosmed atau internet, atau bisa diartikan orang ini yang orang baru akan datang untuk kamu membawa hatinya ini adalah sosok yang kamu kenal di dunia online atau jarak jauh atau LDR gitu, atau jarak jauh di luar lingkungan kamu, tetapi kamu mengenalnya gitu karena udah ada komunikasi dengan kamu ya, begitu. Tapi bukan mantan kamu gitu. Di garis besarnya itu seperti itu, tentang sebuah hubungan atau udah kenal, udah terhubung, udah berkomunikasi, tetapi jaraknya jauh dan dipertemukan melalui sosmed atau internet. Ini yang menjadi perjalanan hidup kamu, kehidupan atau perjalanan kehidupan kamu dari seseorang baru yang akan datang untuk kamu membawa hati ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ada yang sedih karena pernah membiarkan kamu pergi. Harusnya kamu jadi pasangannya. Menyesal ya. Menyesal itu di belakang. Kalau di depan itu namanya pendaftaran, ya kan? Oke. Kemudian beberapa orang ingin ke kamu. Kenapa? Kamu bisa sangat spiritual. Energimu positif ya, bisa tahu energi seperti itu misalkan gitu ya, kayak punya kemampuan gitu, bisa melihat penyakit orang atau bisa melihat masa depan orang atau yang lain sebagainya gitu ya. Makanya ada beberapa orang yang ingin mendekati atau mengarah ke kamu ya. Kenapa kamu kok bisa sangat spiritual gitu? Akan ada sosok yang merasa paling penting dan harus diprioritaskan ya. Pesannya jangan terus-terusan memuaskan egonya ya, supaya dia tidak merajalela. Kalau kamu dekat-dekat orang ini ya, orang seperti ini, kamu jangan membiarkan atau jangan terus-terusan memuaskan egonya ya. Lebih baik pertimbangkan lagi untuk mundur kayak gitu. Ini sangat mengagetkan ya, tapi buat kamu tersenyum. Dia orang baru ya, datang membawa hatinya untuk kamu. Baik, kita lanjutkan. Beberapa orang tidak cerita masalahnya karena mereka yakin kamu peka dan bisa merasakan energinya. Terlalu yakin. Mungkin dipikirnya kamu tuh karena mungkin spiritual ya, jiwa spiritualnya kuat gitu ya. Jadi merasa bahwa kamu itu, dia tanpa cerita pun kamu akan tahu keadaannya. Seperti itu. Terlalu yakin dan terlalu banyak dimengerti ya. Menurut aku kayak gini orangnya mah terlalu banyak dimengerti. Ya enggak?
gitu. Ada anggota keluargamu yang suka bikin huru hara, ya, sama kamu pastinya. Dia bertingkah kayak menangis gitu, karena dia itu iri hati sebetulnya sama kamu. Tapi orang ini juga memang takut kehilangan kamu. Ada sih keluarga yang seperti itu, tapi kamu jangan terlalu baper, jangan terlalu ngikutin. Masalahnya gini nih, kadang-kadang kita bukannya nggak sayang sama keluarga, tapi dipeduliin juga boleh. Tetapi kalau kamu jangan terlalu baper aja, yang ada nanti kamu malah kesulitan sendiri gitu. Ini yang sangat mengagetkan, tapi buat kamu tersenyum. Dia orang baru datang membawa hatinya untukmu. Ada orang baru yang datang membawa hatinya untukmu. Ya. Patah hati ya. Sosok ini juga pernah mengalami, selain kekecewaan juga ada patah hati. Ya, karena ditinggal oleh pasangannya. Ada Five of Cup, tetapi ada juga kekecewaan atau lebih ke patah hati. Ya, ini terlihat dari ciri-ciri orang yang baru ini yang akan datang ke kamu. Tapi kamu mengenalnya, ya, dan orang ini bertemu dengan kamu melalui medsos. Bisa juga yang memang letaknya jauh atau LDRan, tapi pernah terhubung gitu. Ya. Di sini ada Seven of Pentacle. Dia sudah nunggu lama ya. Jadi orang baru tetapi mengenal kamu, tetapi dia juga pernah lama menunggu suatu kesempatan untuk bisa dekat dengan kamu, untuk bisa memberikan ketulusannya kepada kamu, seperti itu. Yang dia punya adalah tentang cinta yang besar. Dia selalu merindukan kamu. Sepertinya lucu sih ya. Komunikasi iya. Tapi ini orang belum pernah menjalin hubungan spesial buat kamu. Tetapi dia ingin menjalin atau membawa ketulusan hatinya untuk kamu, membawa cintanya untuk kamu, karena membawa kerinduannya untuk kamu. Karena orang ini sebetulnya sudah lama, ya, sudah lama mempunyai perasaan itu, tetapi belum ada keberanian. Karena dia merasa hidupnya belum pantas gitu untuk kamu, gitu, ya. Dia sudah pernah mempunyai rumah tangga atau pernah mempunyai pasangan, tetapi sudah selesai, ya, sudah selesai. Kamu bisa merenung siapa sih kira-kira orang ini gitu. Kok sangat terlihat jelas gitu. Mungkin teman kamu, tapi pasti bukan mantan kamu ya. Dan sekarang dia lebih ke proses PDKT dengan kamu, lagi ancang-ancang ya, lagi ancang-ancang ingin mendekati kamu gitu ya. Nanti akan datang dan dia yang akan membawa perasaan ini untuk kamu, sebuah cinta atau sebuah kerinduan. Ada kerinduan yang memang dia simpan dengan rapi ya, dan selalu mengganggu pemikiran dia. Dia selalu sebetulnya ya ibaratnya tuh kayak memikirkan banget sekali, memikirkan sekali kamu gitu loh. Tetapi belum pernah bisa melakukan tindakan secara real. Karena apa? Karena dia merasa lebih ke tidak pede ya, karena dia sendiri belum memiliki apa yang disebut dengan kemapanan hidup. Tetapi dia serius gitu loh. Dia mencintai kamu dengan serius ya, tapi perlu proses karena dia sekarang lagi ngejalanin prosesnya seperti itu. Sekarang kita lihat lagi pesan versi kondisi. Ada awal yang baru di dalam hubungan kamu, artinya kamu berdua bisa memulai hubungan baru bersama untuk lebih kuat. Senggol ya gitu. Jadi nanti bisa ada hubungan baru dengan dia, sehingga kamu berdua itu bisa sama-sama untuk memulai gitu ya, untuk memulai awal baru ya, kebangkitan spiritual dan keselarasan dengan jati dirimu kamu yang sebenarnya ya, menandakan adanya awal baru.
bisa menerima kekecewaan, bisa menerima kenyataan. Itu pun termasuk dari bangkitnya sebuah spiritual. Seandainya kamu ada di ranah ini dan ini adalah justru energi kamu bisa menjadi atau mempunyai awal baru tentang kebangkitan sebuah spiritual, di mana kamu bisa lebih ikhlas, lebih mengerti, seperti itu. Ya. Cinta memang tidak harus memiliki, tapi seseorang sangat sedih jika kalian tidak bisa saling memiliki. Ya, salah satu ya, memang itu kayak pepatah atau kata-kata bijaksana. Ya, itu cinta tidak harus memiliki, tapi seharusnya memang harus memiliki. Mana ada orang sudah menjalin hubungan lama bertahun-tahun, ya sudah ibaratnya tuh udah berkorban banyak waktu, tenaga, finansial, ya semua memang kembali juga sih jodoh. Memang mungkin belum jodoh, tetapi kalau bisa ya harus memiliki, itu kan kemauan kita gitu ya. Akan ada kelimpahan dan kemakmuran asal kamu berada di jalur yang tepat untuk mencapai stabilitas dan kesuksesan, baik cinta ataupun finansial, itu yang dimaksud ya. Asalkan kamu bisa mencapai sebuah stabilitas kesuksesan, asalkan kamu berada di jalur yang benar, seperti itu ya kan. Nah, kita lihat lagi. Bukan bermaksud seimbang, bukan bermaksud sombong atau kepedean, tapi percaya diri itu memang diperlukan. Iya. Ya, bukan maksudnya seperti itu. Kadang-kadang kita membangun sebuah kepercayaan diri itu kan nggak gampang. Nanti dibilang sombong des, nanti dibilang ini des. Ya, yang penting kita tidak usah membusungkan dada. Membusungkan dada bagaimana maksudnya? Ya, jangan terlalu menjauhkan diri gitu, lebih membangun sebuah semangat kan, ya kan. Kita harus percaya diri tapi dibentuk dalam bentuk semangat. Percaya diri itu membangun kita sebuah energi positif di mana kita bisa menjadi sebuah semangat. Ya, dengan percaya diri itu kita bisa menjadi berani maju, seperti itu ya. Oke. Sekarang kita akan lihat tentang bagaimana sebaiknya kamu menyikapi orang baru ini ya. Di sini ada energi Scorpio ya. Ada energi Pisces. Juga di sini ada energi Libra ya. Ada energi Aries. Ya, ada energi Pisces kuat sekali ya, dan di sini ada energi, kita lihat, Libra kuat sekali ya. Ya, ada energi Libra kuat sekali. Dan yang terakhir ada energi Sagittarius. Oke. Sekarang kita akan lihat apa yang harus kamu lakukan. Versi tebaran kartu menghadapi orang baru yang akan membawa cinta untuk kamu. Dengan kondisi yang seperti ini ya, belum mapan, pernah kecewa ya kan. Ada yang disebut physical development ya, atau yang disebut dengan sebuah petunjuk ya, praktis ya, tentang kemakmuran atau tentang kemampuan. Artinya kamu harus peka aja, lebih ke peka ya, lebih ke peka. Dan di sini ada yang disebut dengan berjuang atau berusaha untuk bisa move on dari masa lalu. Dan kamu juga harus berusaha untuk mempertimbangkan kembali. Ya, di sini ada struggle. Ya, tentang berjuang. Bagaimana sih sebaiknya dengan orang sosok baru. Paling tidak kamu harus memberi semangat atau menelusuri dulu ya, lebih ke menelusuri dulu. Bagaimana kehidupan dia di masa lalunya. Jangan tiba-tiba jangan langsung menerima aja. Tapi walaupun dalam judul ini orang ini membawa cinta untuk kamu, tetapi tidak ada salahnya kalau kamu lebih ke memfilter dulu atau lebih ke mempertimbangkan, lebih ke cari tahu banyak, lebih ke
ya tidak harus pakai seperti kriteria kamu, tapi paling nggak kamu mengerti siapa sih sebetulnya dia, walaupun judulnya membawa cinta untuk kamu, ya kan, seperti itu. Di sini ada transformation, nanti akan ada perubahan setelah kamu berjuang memberi, menolak tidak, tapi kita harus lebih jeli dan lebih teliti, karena kalau kita salah memilih pasangan hidup, suami gitu, itu seperti celaka yang selamanya ya. Beda kalau cuma salah pilih pacar masih bisa diganti, tapi kalau udah suami itu namanya pasangan suami istri itu kan kalau bisa seumur hidup, jangan sampai salah. Dan lupakan tentang sesat pikir ya, kamu harus benar-benar membuat diri kamu lebih mengerti, diteliti dulu, dipahami dulu ya, pertemanan dulu ya kan. Dan yang terakhir adalah perception ya, tentang proses ya, dimana kamu harus benar-benar mengerti ya peristiwa tentang orang yang melalui penglihatan boleh, penciuman boleh, rasa dan sentuhan dan pendengaran, atau bisa diartikan sebagai interpretasi kesan-kesan sensorik, atau kamu lebih kepeka aja untuk mencari makna bahwa hubungan antara lawan jenis untuk menuju ke jenjang ke depannya itu, untuk apalagi untuk menuju ke jenjang pernikahan itu harus betul-betul difilter, bukan terlalu yang tidak minta yang sempurna, tapi minimal yang bisa mengerti kamu dan kamu bisa mengerti dia. Karena dalam hubungan perasaan cinta atau hubungan keluarga itu, rumah tangga itu yang dipentingkan adalah, atau hubungan apapun ya termasuk pacaran, adalah saling mengerti itu ya. Oke, cinta gak nanti nggak apa-apa, cinta bisa dibangun atau bisa dikembangkan secara perlahan, tetapi kalau sudah menikah itu tidak bisa diubah-ubah yaitu. Jadi supaya kita tidak salah pilih memilih pasangan hidup gitu. Oke sahabat Gandas, semoga bisa bermanfaat ya. Ini energi hari ini yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ya, memang mengagetkan, tapi ini akan membuat kamu tersenyum. Semoga ini yang terbaik untuk kamu, dan jadikan ini sebagai bahan pertimbangan seandainya ini kamu ada di ranah ini. Buat yang mau personal reading, silahkan personal reading ya. Tetap semangat, tetap menjadi orang baik, tetap mendekatkan diri pada sang pemilik alam semesta, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun itu ya, dan tetap bersyukur dalam segala keadaan ya. Oke. Kata kesalahan milik Goda, saya bermutak sang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.